Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat praktis ya. Gimana sih cara mulai mengaplikasikan atau menghadirkan drama atau teater di kelas anak, terutama anak-anak usia dini. Banyak yang berpikir, wah susah karena harus bikin pertunjukan dulu. Padahal sebenarnya drama atau teater itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Nah, di video ini saya akan kasih gambaran lengkap ya dari mulai setting kelas ya, ide aktivitasnya sampai tips praktis di lapangan. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Baik, kita akan mulai membahas cara memulai atau mengaplikasikan drama atau teater di kelas. Pertama, ini ada dua cara utama untuk memulainya. Ya. Pertama, membuat sudut atau pojok drama atau teater di kelas. Ya. Yang kedua, melakukan aktivitas drama secara bersama. Keduanya penting karena anak belajar dengan cara yang berbeda-beda ya. Dan yang perlu diingat, kelas drama atau kelas teater itu tidak harus panjang. Bisa cuma 10 menit, bisa juga 40 menit ya. Bahkan bisa disisipkan, diselipkan misalnya di saat waktu melingkar sebelum atau sesudah belajar atau sebelum makan siang atau saat bercerita. Silahkan sesuaikan dengan konteks Anda masing-masing ya. Yang penting itu bukan durasinya, tapi apakah aktivitasnya bermakna dan sesuai dengan kebutuhan anak. Ya. Lalu selanjutnya adalah ini membuat drama atau theater center atau pojok drama. Jadi sekarang kita akan bahas ya. Pojok drama ini adalah area khusus di kelas di mana anak bisa bermain peran. Bermain peran sendiri atau bermain peran bersama teman. Jadi tidak perlu mewah ya. Cukup misalnya sediakan kostum yang sederhana, properti yang sederhana, boneka-boneka atau latar sederhana. Ya. Bahkan gambar teman di kertas besar pun itu sudah cukup ya. Yang penting anak punya ruang untuk berimajinasi. Bagaimana cara mengelola sudut drama ini atau pojok drama ini agar tidak membosankan? Ya, pojok drama atau pojok teater ini perlu hidup. Artinya temanya bisa diganti, bisa berubah ya. Mengikuti pelajaran, jadi disesuaikan dengan pelajaran atau disesuaikan dengan minat anak. Misalnya minggu ini temanya restoran, minggu depan bisa jadi rumah sakit atau pertanian, peternakan misalnya ya. Lalu libatkan anak juga dalam misalnya membuat properti, menggambar latarnya, atau dalam membuat bonekanya. Dengan begitu, mereka merasa memiliki ruang tersebut ya. Selanjutnya adalah soal ide tema dari dramanya. Kalau bingung mulai dari mana, coba pakai tema-tema sederhana seperti dapur atau restoran, ya, dokter atau rumah sakit, pasar atau toko, kebun atau taman, ya, kebun binatang, luar angkasa, dan lain-lain. Ya. Tema ini dekat dengan kehidupan anak. Jadi mereka lebih mudah
masuk ke dalam permainan. Selanjutnya, sediakan perlengkapan sederhana. Tidak perlu mahal, ya. Bahkan benda sederhana ini bisa jadi luar biasa. Misalnya kain tipis ya untuk bergerak, topi atau aksesoris, kotak properti, boneka, alat musik misalnya. Kadang bandana atau baju lama saja ini sudah cukup untuk menciptakan karakter baru ya. Kuncinya kreatif dan terbuka. Selanjutnya pikirkan suasana kelas ya. Sedikit tambahkan hal yang menarik ya. Suasana juga bisa dibantu dengan aroma ya. Misalnya lavender ya untuk menenangkan, lemon atau jeruk untuk memberi energi ya. Tapi ingat, ini pastikan aman untuk anak dan jangan gunakan hal-hal yang berbahaya seperti api, lilin, ya, korek, gas, dan lain-lain. Selanjutnya tip praktis di kelas. Nah ini bagian penting ya. Tips yang bisa langsung dipakai. Pertama, gunakan tanda di lantai untuk misalnya membuat lingkaran atau membuat bentuk tertentu. Jadi ketika bilang bulat atau lingkaran, anak langsung tahu posisinya. Kedua, hindari kompetisi. Ya. Jadi fokus pada kerjasama. Ketiga, ini beri apresiasi. Jadi anak yang dihargai akan cenderung mengulang perilaku baik. Bisa juga pakai sistem yang sederhana. Misalnya jumlah bintang di hari ini misalnya atau silakan yang lainnya ya. Keempat, buat rutinitas yang konsisten. Anak jadi merasa aman karena tahu apa yang akan terjadi. Kelima, kalau ada anak yang belum mau ikut, tidak perlu dipaksa, tidak apa-apa, ya. Biarkan mereka melihat dulu, ya. Biasanya mereka akan ikut saat sudah siap, ya, sudah panas. Dan terakhir, guru harus ikut bermain, ya, termasuk yang aneh-aneh sekalipun ikuti, ya. Karena dari situ anak belajar, oh ini caranya. Lalu selanjutnya adalah menyusun struktur kelas teater, kelas drama. Supaya lebih rapi, kelas teater atau drama ini bisa biasakan punya alur yang sederhana. Pembukaan, pemanasan, aktivitas inti, lalu pendinginan, dan terakhir refleksi misalnya. Struktur ini membantu anak untuk siap dan juga membantu mereka keluar dari pengalaman dengan sangat tenang. Lalu selanjutnya pikirkan rutinitas dan ritual. Ini sering dianggap sepele, padahal penting banget. Rutinitas itu seperti pola yang berulang ya. Misalnya selalu mulai dengan lagu, dengan bernyanyi. Sedangkan ritual punya makna emosional. Misalnya tepuk tangan bersama misalnya ya, atau saling memberi semangat ya, atau memberi salam ya di akhir kelas. Hal kecil ini bisa membuat anak merasa, oh aku ini bagian dari kelompok ini ya, oh ini adalah keluarga kita semua ya. Jadi mengaplikasikan drama atau teater di kelas itu tidak harus rumit ya. Mulai saja dari yang ruang kecil, alat sederhana, dan aktivitas yang dekat dengan anak. Yang penting adalah memberi ruang, memberi rasa aman, dan memberi kesempatan anak untuk berimajinasi. Karena disitulah proses belajar yang sebenarnya sedang terjadi. Terima kasih.
telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.